Kalau dari plot sebetulnya menarik ya, Mbak. Menarik banget karena ya itu tadi dari awal udah dijembrengin nih kejadiannya, terus kita harus bolak-balik. The Talkies Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Jadi malam ini gue 17 tahun. Tapi gue gak terima kado. Gue justru mau giveaway. Oke, untuk episode kali ini kita akan coba bahas serial yang belum lama tayang di Disney Plus, Hotstar, Virgin The Series. Oke, Virgin The Series ini spin-off dari film tahun 2004, Virgin. Laudia Cynthia Bella zaman dulu sama ya. Adinia Wirasti. Ardina Rasti. Aduh. Itu. Iya, 2 kali malah ya. Ada Virgin 1, Virgin 2 ya. Ada 3. Oh, 3. Jadi yang pertama tuh Hani Saputra, direkturnya, itu masuk nominasi lah film itu, film terbaik, aktris terbaik gitu kan ya. Yang kedua dan ketiganya tuh Nayato yang bikin. Oh iya. Gitu. Lebih bagus dong. Lebih warna-warni kali. Oke. Jadi sekarang dibikin seriesnya, tentu 16-17 tahun lalu tuh beda banget sama sekarang kan. Artinya yang paling kelihatan adalah perbedaan teknologi. Oke, ya. Karena masa kini settingnya ya. Sama media sosial nih yang paling yang paling membedakan ya. Nah, jadi justru itu yang diangkat Virgin The Series. Sama sekali nggak ingat cerita yang dulu. Sama nggak? Nggak, maksudnya emang nggak sama, tapi bukan berarti gue inget juga sih. Oke. Virgin The Series ini sama seperti yang dulu nih, ada ada satu kelompok protagonis nih, 3 orang, sama kan, gitu loh. Nah ini si Talitha, Raya, sama B. Yang diperankan oleh Zara, Dotesha, sama Shalom. Oke, nah jadi ini mereka bersahabat 3, terus di sekolah itu ada Mean Girls gitu ya, geng. Nah kalau biasanya tuh geng anak borju, kalau di sini nih geng selebgram. Oh iya. Ya si Keke. Karena selebgram udah berpengaruh banget zaman sekarang ya. Zaman sekarang gitu loh. Nah terus si Keke juga punya pacar settingan, si David selebgram juga, yang siap men, kayak gitu kan tampilannya nih gitu loh. Nah oke. Jadi film ini kayaknya memang pendekatannya kayak misteri ya, baik, karena opening scene-nya tuh si Keke mati. Kita nggak tahu bunuh diri. Ya, Dia jatuh di rumahnya sehari setelah ulang tahun ke-17. Di sekolah tuh diumumin ya, kalau ada musibah. Nah si Zara yang dia wartawan ya, jadi wartawan sekolah atau apa gitu? Ya pokoknya, dia buat beasiswa. Kemudian dia, wah gue kayaknya nih mencurigakan nih, visi nih kayaknya ya, kasusnya Keke. Kenapa kok sekolah kayaknya agak kayak nutup-nutupin gitu kan? Menyembunyikan. Sementara dia ngambil banyak gambar, potret waktu pesta ulang tahun malam sebelumnya. Jadi dia minat mau bikin dokumenter gitu untuk investigasi untuk beasiswanya dia. Tapi along the way mungkin ketemu itu hal-hal aneh sehingga terjadi penyelidikan nih. Bener nggak? Sebenarnya intinya itu ya kayak. Gitu. Jadi kayak film yang baru-baru ini, Penyalin Cahaya kan gitu juga kan. Sisur itu Whodunit gitu ya? Iya, Whodunit. Sisur jadi korban kan, tapi dia kemudian menyelidiki nih, ya di pesta kemarin ada apa kan gitu. Itu juga menyangkut beasiswa juga kan. Nah di sini kurang lebih sama ya, kayak gitu, kayak Hangover lah, ya kan, konsepnya tuh kayak Hangover. Terus ada apa nih? Ya, karena terus dia cerita bolak-balik. Secara konsep oke sih, kayaknya dia bolak-balik ya. Jadi kita dibawa lagi ke flashback. Jadi walaupun udah mati, Keke jangan khawatir, penggemarnya pemeran Keke, karena Ayla akan main terus gitu. Dia main terus. Karena akan ada flashback yang akan menguak apa yang terjadi sebenarnya. Gitu. Jadi intinya sih itu ya. Nah terus itu kan si Talitha, kebetulan dia dibantu sama fotografer di sekolah, Faris, si Panji Zoni yang tarung sarung tuh ya. Oh iya, kayaknya pernah lihat. Si Faris tuh naksir Talitha, gitu. Oke, nah terus kalau si B kayaknya nyokap bokap itu psikiater ya.
Kayaknya nyokapnya Iya. ya gitu ya, nyokapnya psikiater, Nyokapnya psikiater. bokapnya gue kurang jelas nih. Kalau Lutetia yang jelas dari keluarga kurang mampu ya. Di antara teman-temannya dia tuh dari keluarga yang paling sederhana, ya abangnya juga ojol gitu ya. Nah dia naksir sama si David, gitu. Atau malah David naksir dia sebetulnya. Nggak tahu nih ketulusan David nih memang Oh, iya. dipertanyakan nih ya. Nah terus tapi selain itu si Raya ini punya masa lalu paling gelap dibanding yang lain. Dia punya suicidal tendencies, ya, sama sejarah dengan obat-obatan ya, gitu. Oke. Kesimpulannya. Udah tayang 2 episode pertama ya dari 2 episode ya? dari 10 rencananya. Oke, jadi gimana kesan lo terhadap series ini? Pesan gue sebetulnya dari awal sebelum ini tayang juga gue agak-agak penasaran karena gue pengamat Zara atau penggemar Zara ya. Tapi setelah gue tonton, apa ya, kayaknya serial yang disutradari Monty Tiwa ini atau bahkan film-filmnya Monty Tiwa ini gue belum ada yang mengena di hati gue. Gue ngerasa sebelumnya apa? Oh, yang Giri ya, Kisah Untuk Giri itu Monty Tiwa juga. yang ini sama Prilly Reza. Oh ya, My Lecturer, My Husband. Ya, nah bagi gue terlalu sinetron banget. Gue pas nonton, kebetulan gue film yang sebelum ini gue tonton Penyalin Cahaya yang mirip-mirip remaja juga gini. Terus gue ngeliat, wah, actingnya orang Indonesia udah luar biasa. Begitu gue balik lagi ke sini, kayaknya, aduh, sinetron banget, nggak cocok buat gue. Mungkin ini cocok buat, nggak ngerti ya, ada yang cocok nggak sama ini, tapi mungkin ada yang cocok selain gue gitu. Tapi approach yang sutradaranya lakukan di sini tuh kayaknya kurang cocok buat gue. Oke, nah kalau bicara main, kan di sini ada beberapa yang misalnya kayak Zara, dia kan punya natural charm gitu. Di film-filmnya tuh dia actingnya tuh kayak alami aja, lepas gitu kan ya. Lutetia juga kan. Iya ya, gue ngeliat di dua orang itu, Zara sama Lutetia yang masih oke actingnya di situ. Karena mereka emang basicnya dari beberapa film sebelumnya kan bagus-bagus gitu. Termasuk Penyalin Cahaya sih Lutetia. Cuma Lutetia ini memang perannya dia kan yang paling menantang di sini ya kalau menurut gue ya. Itu malah peran utama ya mungkin. Kayaknya malah dia pemeran utamanya, bukan Thalita ya. Dia paling menantang, backgroundnya tuh paling kaya ya perannya. Tapi udah ketuaan gak sih gitu ya? Apalagi begitu pas adegan di sekolah yang dia lewat terus yang teman-teman sekolah kelihatan banget ngejomplangnya gitu. Dia lebih tua ya. Gue sih nggak merhatiin sampai situ ya. Karena udah jauh sebetulnya baik. Cuma gue awalnya mikir kenapa harus dia gitu kan. Tapi pas di 2 episode pertama ini gue kayak menemukan, oh iya, perannya tuh memang karena gelap ya, dituntut orang yang berani gitu. Jadi kayaknya riskan daripada nanti kaku gitu ya. Nggak dapet. Iya, sama yang ada gak sih seumuran ini yang berani gitu loh. Oh iya. Gitu, jadi akhirnya dipilih dia. Nah, tapi yang paling mengagetkan buat gue adalah Kiki Narendra, Bay, yang biasa tuh bagus banget di sini. Wow, dia marahnya melotot banget. Yang lo bilang kayak sinetron banget. Over the top ya, actingnya sengaja. Iya, kalau marah. Nah iya, jadi kayak Mean Girls-nya itu bener-bener kayak udah nggak ada kemanusiaan dalam hati mereka gitu. Jahatnya jahat banget. Iya, kayak lo orang miskin lo, masih kayak gitu nggak sih sekarang, maksudnya real nggak gitu? Jadi karakterisasinya ini buat gue sih terlalu ya over the top jadinya. Gue nggak mau bilang terlalu hitam putih, tapi over the top gitu, yang nyebelin banget gitu. Nah, nggak kebantu sama actingnya gitu kan. Actingnya tuh yang beberapa di atas tuh masih sinetron banget. Termasuk Panji Zoni gue bilang, karena dia sebetulnya di Tarung Sarung mungkin oke ya. Tapi kalau di situ mungkin dia berperan kayak Clark Kent gitu kan, yang dia harus jadi culun gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin enggak gitu, tapi apa ya, jadinya kaku. ya gitu deh, gitu ya. Kalau dari acting. Nah, kalau dari plot sebetulnya menarik ya, Mbak. Menarik banget karena ya itu tadi
dari awal udah dijembrengin nih kejadiannya, terus kita harus bolak-balik kan. Ya. Terus kan Menguak plot perlahan-lahan itu maju mundur kan ya. ya itu menarik banget sebetulnya kalau Tapi penyajiannya gitu ya, maksud gue selain aktingnya, terus agak sulit mengidentifikasi yang pas lagi flashbacknya, pas sekarangnya gitu loh. Jadi yang, wait, bentar, oh iya, agak-agak butuh secolek dua colek untuk ngeh bahwa oh ini Tapi lagi emang flashback, oh ini lagi. sengaja kan mereka, apa lo berharap ada timestamp? Gue nggak 2 hari berharap sebelumnya itu, tapi maksudnya bisa lebih jelas. lebih transisi ya, di transisinya gitu loh. Nah itu yang kurang sih gitu. Tapi mungkin attention span-nya gue aja kali ya, orang-orang mungkin gak masalah. Tapi sebetulnya walaupun kayaknya kesannya gue nggak suka gitu ya setelah ngomong, tapi adalah beberapa adegan di mana yang gue tonton tuh gue bisa enjoy gitu. Misalnya ya mungkin pada saat Lutetia ada di situ atau ya Lutetia sih sebetulnya. Nah di 2 episode pertama ini porsi Zara nih nggak sedominan di promonya ya, Bay? Oh ya, karena kalau kita ngelihat ceritanya sih sebetulnya pemeran utamanya misalnya Zara ya, karena dia kan tokoh yang akan menyelidiki peristiwa ini sebetulnya. Tapi di 2 episode pertama nih Raya ya, porsi Raya. Karena gini, Talita ini Zara itu dia kan menyelidiki nih, sementara Raya ada di dalamnya. Iya kan, jadi gitu. Mungkin nanti beda ya, di episode mendatang beda. Oke. Itu yang lo suka kan, Mbak ya? Nah kalau gue ngelihat yang gue suka justru nih kayak cameo-cameonya nih. Iya, kayak all star cameo. Iya, nah kayak Prilly, gue I have new respect for her gitu ya. Di sini dia jadi pole dancer ya. I always have respect for her. Gitu. I'm big fan. Gue di Danur kan yang apalagi zamannya GGS gitu ya, aduh nggak banget gitu. Tapi di sini dia nggak pakai bicara, dia jadi penari tiang, pole dancer dan total gitu. Kita dikasih lihat bahwa itu dia bukannya pemeran pengganti. Nah terus kayak ada Della Dartian jadi polisi, walaupun tampilannya masih kayak Arini ya. Nah terus yang gue juga suka Jordi Pranata. Oh jadi penyanyi? Ya jadi penyanyi, dia tuh nggak ada dialog ya. Tapi begitu dia muncul karismanya tuh kayak memancar gitu ya, Bang. Ada Winky itu dia main di Virgin yang pertama. Oh iya. Tapi perannya beda ya, di sini nggak ada hubungannya. Gitu. Terus ada Abun Sungkar. Jadi hacker nih, gitu ya. Nova Eliza, ibunya Yuni ini juga jadi wakil kepala sekolah yang dia kayaknya megang peranan kunci villain nih, salah satu villain gitu. Nah jadi itulah cameo-cameonya nih berhasil memperkaya karena apa ya? Ya misalnya kasusnya kayak si Prilly di luar dugaan gitu loh perannya dia. Jadi gimana? Lo penasaran melanjutkan nggak? Gue terus terang 2 episode ini agak capek gitu ya. Jadi gue nggak yang nunggu tiap Jumat gitu, Jumat ya, tanggal 14 Jumat. Wah episode 2 atau gue kumpulin aja sempatnya. Jadi gini, kalau bandingin sama web series Zara sebelumnya, Live with My Ketos, gue lebih suka itu karena dia coba memberikan sesuatu yang baru, yaitu breaking the fourth wall ya, gitu loh. Terus komedinya tuh di antara pemeran utama itu dapat tektokan komedinya, gitu loh. Nah kalau di sini nih masih memang presentasinya masih sinetron banget, walaupun secara plot menarik. Oke. Lo kalau mau kasih nilai, lo kasih nilai berapa 2 episode? 2 episode ini kayaknya belum passing grade ya kayaknya. Oh, ya. 5,8 kayak. ya gitu deh. Gue juga kaget aja Kiki Narendra kayak gitu ya. Jadi gini, terus terang gue nonton waktu episode pertama gue berhenti, Bay, sempat nggak mau nerusin. Karena sama gue juga. Gitu kan? Kayaknya nggak usah lah nih. Iya. Tapi karena ada Zara dan Lutetia, oke lah, give it a try gitu, give it another try. Terus ya itu.
Ya, oke. Ada yang mau, misalnya kamu udah nonton, mau komen, silakan. Apa kalian suka? Karena ini emang secara konsep menarik. Oh, satu lagi, gue tuh nggak tahan sama yang tadi lo bilang ya. Karakter itu terlalu banyak yang despicable gitu ya. Nggak ada salah menciptakan karakter abu-abu, tapi di sini banyak banget yang terlalu hitam gitu ya. Hitam putih. Gitu loh. Jadi, nah, oke, komen, like, subscribe. Makasih udah sempetin mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.